Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan bagi setiap saudara yang bisa mendengarkan kembali renungan ini. Kita akan kembali melanjutkan renungan kita. Kita akan lanjut dalam Yakobus pasal yang kelima. Pada saat ini kita akan belajar dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai keenam. Berkata begini. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya, telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Puji Tuhan saudara, hari ini kalau kita membaca firman Allah ini saudara, Yakobus menegur ya, sangat keras, bahkan boleh saya bilang dia menyerang orang-orang kaya gitu ya. Tetapi hal yang perlu kita ingat bahwa kitab suci atau Alkitab tidak menyerang semua orang kaya. Kalau saudara baca dalam kisah di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, ketika cerita tentang Lazarus dan seorang yang kaya. Lazarus yang miskin dia masuk surga, sedangkan yang orang kaya dia masuk ke neraka. Kita tahu alasannya bukan soal kaya atau miskinnya, tetapi karena Lazarus beriman kepada Tuhan dan orang kaya itu tidak. Ya. Dan yang harus kita lihat di sini bahwa ada satu orang kaya di situ juga yang ada di surga. Namanya siapa? Abraham, ya. Jadi boleh saya katakan bahwa orang kaya juga punya kesempatan masuk surga gitu ya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya sama Tuhan dan bukan kepada kekayaannya gitu. Jadi kalau saudara adalah orang kaya, jangan cepat-cepat tersinggung pada waktu mendengar atau membaca atau mempelajari bagian Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6 ini. Tetapi sebaliknya, juga jangan kita cepat-cepat mengabaikan bagian ini dan beranggapan bahwa bagian ini tidak menyerang saudara. Ya. Dalam bagian ini, Yakobus mengecam saudara dosa-dosa tertentu dari orang-orang kaya pada zaman itu, pada saat itu. Ya. Dan boleh saya bilang ini, kalau dosa-dosa itu juga ada pada saya dan saudara, maka saya dan saudara termasuk juga sebenarnya orang-orang yang dikecam oleh atau diserang oleh Yakobus saudara ya. Kita akan lihat apa sih yang menjadi dosa-dosa dari orang-orang kaya pada saat itu, dan bisa aja itu menjadi dosa saya dan saudara hari-hari ini. Di ayat yang ketiga, dosa yang mereka lakukan adalah apa? Mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Ya. Yang dimaksud dengan mengumpulkan harta ya, atau uang di sini tidak sama saudara dengan bekerja untuk kita mencari nafkah ya. Alkitab mengharuskan kita bekerja untuk mencari nafkah. Saudara bisa baca itu dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 ya. Kita disuruh untuk bekerja ya. Dan karena itu bukan dosa. Ya. Bahkan kalau kita bekerja untuk mengumpulkan uang gitu ya, untuk tujuan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti ingin menafkahi keluarga, ingin kita beli sesuatu yang menjadi kebutuhan kita ya, itu dibenarkan ya. Yang dikecam oleh Yakobus di sini adalah orang yang mengumpulkan harta ya atau uang demi harta itu sendiri gitu. Jadi dengan kata begini, harta itu adalah satu-satunya tujuan ya. Harta itu menjadi tujuan akhir
dari orang kaya tersebut atau orang ini, boleh saya bilang. Dan kata ini, orang ini sudah menjadi pribadi yang cinta akan uang. Dia cinta akan harta. Yang inilah yang disebut oleh Yakobus. Kamu mengumpulkan harta, seolah-olah hatinya, tenaganya gitu ya, pikirannya hanya tertuju seolah-olah hanya untuk harta saja. Yang kata dia meninggalkan yang kekal untuk mengejar yang sementara. Yang kata lain, orang ini sudah menjadi orang yang cinta akan uang. Saudara bisa lihat itu ayat-ayatnya dibandingkan, saudara ya. 1 Timotius pasal 6 ayat ke-10 gitu ya. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, bahkan di Amsal pasal 23 ayat 4 gitu ya. Dan yang dimaksud dengan harta di sini gitu ya, belum tentu juga berbentuk uang, tapi bisa aja sesuatu yang ini saya bilang, kita cintai melebihi dari Tuhan. Ya. Fokus hati kita, fokus pikiran kita, fokus tenaga kita, kita kerahkan kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Bukan bernilai kekekalan, tetapi sesuatu yang hanya ingin memuaskan diri kita sendiri. Ya. Ini yang ditentang oleh Yakobus lewat firman Tuhan ini. Dan kalau kita melihat di ayat 3, orang-orang kaya itu mengumpulkan hartanya pada hari-hari terakhir. Ya. Dalam terjemahan Indonesia katakan hari-hari yang sedang berakhir. Tetapi pada terjemahan yang lain berkata pada hari-hari terakhir. Kita berada bukan saja berada di akhir zaman hari-hari ini, tetapi kita sudah berada di ujung akhir zaman. Boleh saya bilang hari-hari terakhir. Ya. Sebetulnya hari-hari terakhir ini adalah saat di mana saya dan saudara harus lebih mendekat kepada Tuhan. Hari-hari terakhir seharusnya membuat kita lebih bersiap sedia menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kita ingin lebih terus menyucikan diri. Kita ingin lebih giat melayani Tuhan. Kita ingin terus belajar firman Tuhan. Kita ingin terus berdoa. Masa-masa ini masa-masa yang sulit bagi saya dan saudara. Tetapi kalau kita mengerahkan seluruh keberadaan hidup kita hanya untuk hal-hal yang sementara, tapi kita meninggalkan hal-hal yang kekal, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang boleh saya bilang kita mengejar atau mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir, tapi kita tidak membangun kehidupan rohani kita. Kalau kita melihat teguran keras dari Yakobus ini, bahwa orang-orang kaya ini justru mereka menimbun harta untuk diri mereka sendiri. Fokusnya untuk diri sendiri. Fokusnya hanya untuk diri sendiri. Fokusnya hanya untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kesempatan-kesempatan ini bukan seharusnya kita fokus kepada diri kita sendiri. Dengan apa? Memuaskan hawa nafsu. Tetapi kita belajar untuk kita membangun kehidupan rohani kita lebih lagi di dalam Tuhan. Bagaimana kita tambah berakar di dalam Tuhan. Bagaimana kita tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana kita tambah berbuah di dalam Tuhan. Bukan cuma sekedar berbuah, tetapi kita terus berbuah tetap. Dengan apa? Kita menjadi berkat. Sebagai kepala keluarga kita menjadi imam di dalam keluarga. Sebagai ibu rumah tangga kita membawa kehidupan keluarga kita di dalam doa-doa kita setiap hari. Kita terus mendukung keluarga kita. Sebagai anak-anak kita terus menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Kita mengabdi hari-hari ini. Kita memberi yang terbaik. Selama ada kesempatan, mari lakukan hal yang terbaik, saudara. Ada satu orang berkata begini, ya, hargailah harta itu lebih rendah kalau engkau memiliki mereka, dan jangan biarkan harta itu yang memiliki kita. Seharusnya kita yang menguasai itu, bukan harta yang menguasai hati kita.
Tapi saya mau balik begini juga. Tapi biarkan hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Supaya apa? Kita terus menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan biarlah renungan ini boleh menjadi berkat. Tetap setia, tetap semangat, tetap terus mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Haleluya.